Semangat pagi sahabat ICCA, kembali hadir bersama saya Tian dalam program Kata Peserta. Nah sahabat ICCA, kali ini saya sudah terhubung langsung dengan Mbak Kusiah dari PT PLN Persero yang mengikuti lomba The Best Contact Center Indonesia dalam kategori Best of the Best Leader. Halo Mbak Kusiah. Halo Mbak Tian. Apa kabar? Alhamdulillah nih baik banget dan semangat banget pastinya, apalagi udah disapa nih sama Mbak Tian langsung nih dari tim ICA. Seneng banget nih aku bisa ketemu lagi sama Mbak Kusiah. Terakhir kita saat winner sharing kemarin ya. Iya, betul banget tuh. Oke, sebelumnya boleh disapa dulu sahabat ICCA. Oke, ya selamat siang semuanya, semangat pagi pastinya ya. Salam sehat dari saya dan tim ICA tentunya, dan untuk perihal tersebut perkenalkan, saya Kutsia, berasal dari tim leader kontak center PLN 123. Saya maju sebagai dalam kategori Best of the Best Team Leader yang sebelumnya saya menjadi Platinum Agent Badan Publik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kutsia. Nah, sahabat ICCA, nanti saya akan berbincang dengan Mbak Kutsia, yaitu mengenai pengalamannya dalam mengikuti Lomba The Best Contact Center Indonesia. Namun sebelumnya nih Mbak Kusiah, boleh diceritain sedikit mengenai perjalanan karirnya Mbak Kusiah selama di PLN. Sejak kapan sih Mbak Kusiah bergabung dengan PLN? Ya, saya bergabung bersama dengan PLN sebagai agent pertamanya di tahun 2018. Setelah 1 tahun saya menjadi agent, kemudian saya dipercaya untuk menjadi tim leader sejak tahun 2019, tepatnya di bulan November. Saat ini saya sudah 1 tahun menjadi seorang tim leader. Wah, luar biasa sekali. Saya ini salah satu orang yang termotivasi sekali sama Mbak Kusia karena dengan quote-quote yang diberikan waktu winner sharing itu sangat memotivasi sekali seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, ngomong-ngomong motivasi, apa sih yang memotivasi Mbak Kusia untuk maju di babak the best of the best dalam kategori leader ini? Jujur, saya suka sekali dengan yang namanya surprise. Dan bagi saya, The Best Contact Center Indonesia salah satu surprise terbaik saya di tahun 2019 lalu, ketika saya bisa mendapatkan medali platinum agent Badan Publik. Pada saat itu saya sungguh tidak menyangka. Awal kali saya mencoba untuk menjadi peserta di ajang bergengsi itu. Namun tiba-tiba saya mendapatkan surprise, yaitu mendapatkan medali platinum. Dan ketika saat ini saya dipilih oleh perusahaan untuk menjadi kembali salah satu orang yang beruntung mewakili PLN yang maju di tahun ini. Motivasi saya tentunya adalah ingin memberikan kejutan terbaik kembali kepada PLN sebagai tim leader kontak center PLN 123. Saya termotivasi untuk memberikan surprise kembali, yaitu platinum. Semoga saja seperti itu. Semoga bisa mendapatkan platinum lagi ya Mbak ya. Amin. Iya, baik. Lalu di sini Mbak Kutsia, perbedaan apa saja sih yang dirasakan oleh Mbak Kutsia sendiri saat mengikuti kompetisi sebelumnya dengan tahun ini? Sangat berbeda sekali ya. Sebenarnya saya rindu dengan kondisi yang sebelumnya, di mana pembekalan yang dilakukan, saya bisa bertemu langsung nih dengan tim dari perusahaan lain, berkenalan, dan kemudian sharing-sharing dari perusahaan lainnya. Dan tidak lupa nih berlatih fishball di depan banyak orang yang membuat kita terasa gitu, deg-degannya itu berasa banget. Tapi karena saat ini terkait dengan pandemi terbatas ya, hanya melalui media sosial saja, dengan pelaksanaannya pun jadi terasa sangat berbeda gitu. Sebelumnya saya sangat antusias sekali ketika bertemu dengan dewan juri dalam presentasi, dan saat ini saya tertantang dengan membuat video dan lainnya seperti itu. Jadi terasa sangat berbeda ketika bertemu langsung dengan harus melalui sosial media seperti itu. Baik. Nah, Mbak Kusia, ngomong-ngomong pembuatan video,
persiapan apa saja sih yang dilakukan Mbak Kutsia saat untuk mengikuti kompetisi The Best Contact Center di tahun ini, terlebih dalam tahap tanya jawab online? Apakah persiapan pembuatan videonya dilakukan sendiri atau mungkin ada tim khusus yang membuat video tersebut? Bagaimana Mbak Kutsia? Beruntungnya di kontak center PLN 123 di mana kami sangat disupport sekali oleh perusahaan untuk menjadi pemenang. Dalam hal ini tantangannya karena di tahun ini kami saya juga harus dipersilakan untuk membuat video sebaik-baiknya agar dewan juri merasa presentasi ini terlihat real atau nyata seperti itu ya. Tantangan buat saya sih sebenarnya jika memang seperti itu, dalam mengikuti tahapan-tahapan ini, persiapan-persiapan dimulai dari ternyata beda banget nih berbicara di hadapan dewan juri langsung dengan kamera. Di depan kita adalah kamera, di mana kamera itu adalah benda yang tidak hidup. Jadi ekspresinya pun kadang suka sulit untuk dikeluarkan. Jadi latihan-latihan seperti seolah-olah kita berakting, seperti itu harus terus diasah gitu. Jadi persiapan-persiapan dimulai kita juga harus mempersiapkan bagaimana caranya kita ini benar-benar hidup dalam presentasinya, itu terus-menerus kita lakukan. Baik secara online maupun saat ini kan kita masih bekerja di kantor, jadinya kita bisa ketemu dan saling sharing dan kemudian saling latihan seperti itu. Jadi persiapan-persiapan dari sisi perusahaan itu banyak banget yang disediain, dimulai dari dalam waktu jadwal kerjanya juga dipersilahkan untuk latihan presentasi sebanyak-banyaknya, latihan tanya jawab sebanyak-banyaknya, dan kemudian dari sisi pribadi ini di rumah juga terus-menerus diasah kemampuannya melalui lewat handphone atau lewat kamera di laptop seperti itu. Kami terus merekam kayak gitu. Jadi persiapan-persiapan seperti itu yang kita lakukan saat ini. Baik. Selain kita kesulitan untuk bertemu langsung gitu ya Mbak, untuk hal itu menjadi tantangan tersendiri kan? Betul. Nah, selain itu tantangannya apa saja sih? Mungkin ada kendala tersendiri bagi Mbak Kutsia? Ya, untuk kendalanya tersendiri, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika kita itu melihat di hadapan dewan juri langsung, berekspresi, bagaimana selayaknya presenter membawakan presentasinya, namun ketika kita berada di hadapan kamera, ini seperti tidak nyata begitu. Jadi mau tidak mau kita harus pintar sekali berakting, bahwa kamera itu adalah seperti bagaikan dewan juri yang ada di hadapan kita, sehingga apa yang kita sampaikan mengerti seperti itu. Jadi tantangan-tantangan seperti itu kadang buat saya pribadi di mana saya lebih berekspresi ketika berada di hadapan orang gitu daripada di hadapan benda mati begitu. Betul. Jadi agak sulit untuk berekspresinya gitu ya, Mbak. Betul. Oke. Lalu bagaimana sih cara mengatasi itu semua, Mbak? Baik, untuk cara mengatasinya sendiri, di mana pasti kita punya kendala masing-masing ya, punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jujur, saya adalah pribadi yang jika memang selalu dilatih, itu akan menjadi kelebihan saya. Jadi ketika saya selalu melatih dan membayangkan bahwa di hadapan saya ini adalah dewan juri seperti itu. Dan di hadapan saya adalah orang yang memang harus saya jadikan sebagai orang yang bisa menilai saya begitu. Jadi bukan hanya itu adalah kamera, tapi itu adalah dewan juri yang bisa menilai saya. Bagaimana cara saya memandang, bagaimana cara saya menyampaikan presentasi saya seperti itu. Jadi berbagai latihan terus menerus saya lakukan. Tentunya tidak mengenal waktu, bahkan ketika saya sedang istirahat di rumah pun saya tidak segan-segan di hadapan kaca atau di hadapan orang-orang terdekat saya untuk coba dengarkan presentasi saya seperti itu. Jadi latihan terus-menerus yang saya lakukan. Baik, luar biasa sekali. Nah, support sendiri dari perusahaan seperti apa sih, Mbak? Baik, untuk support dari perusahaan sendiri, yaitu di mana saat ini kami kebetulan tidak WFH, jadi hanya beberapa saja yang WFH seperti itu karena terkait dengan kondisi di mana kami harus melayani pelanggan langsung seperti itu. Baik.
Dari sisi ini kita memiliki kelebihan sendiri sih. Ketika kita tidak WFH, maka kita tatap muka tentunya dengan protokol kesehatan yang maksimum ya dari COVID-19. Kita sama-sama dalam satu ruangan dengan jarak dan kemudian kita latihan seperti biasa, seperti pada umumnya, presentasi, lalu kemudian kita juga membagi waktu ketika kita sedang WFH, kita akan melakukan daring seperti itu. Jadi melalui sosial media juga kita maksimalkan. Jadi memang tidak mengenal waktu ketika di jam kerja saja kita melakukan latihan, tapi di luar dari jam kerja pun kita melakukan latihan. Support yang diberikan oleh perusahaan, di mana perusahaan siap untuk membackup informasi-informasi atau siap saja untuk atasan-atasan kami ketika saya menanyakan suatu hal yang kami tidak mengerti atau beberapa hal tentang PLN yang harus menjadi telah lebih dalam seperti itu. Jadi mereka terus mensupport kami dari sisi itu, seperti itu. Baik. Nah, bagaimana kesan-kesannya mengikuti Lomba The Best Contact Center Indonesia 2020 ini, Mbak Lucia? Keren banget, penuh kejutan. Jujur di tahun 2019 ini yang nggak ada, sekarang tuh ada gitu. Jadi walaupun saya pernah mengikuti ya dari tahun 2019 ini hal yang baru dan harus memulai seperti dari awal, walaupun saya sebelumnya sudah pernah menang. Jadi memang benar-benar harus dari awal nih. Dari tes tertulisnya pun saya harus benar-benar mempersiapkannya karena kan memang kita nggak ada pembekalan seperti yang sebelumnya dengan Pak Andi langsung ya. Tapi untuk saat ini kita melalui sosial media saja, yaitu Zoom atau YouTube kemarin yang Pak Andi lakukan seperti itu. Jadi ketika tatap muka dan tidak tatap muka ini berbeda begitu. Jadi kita harus benar-benar memahami kondisi tersebut. Sekarang tuh seru banget, serunya itu yaitu tantangannya tuh menjadi lebih besar ya menurut saya karena memang kita juga di sini kan ada 3 tahapan, walaupun sebenarnya ada 2, yaitu teks tertulis, kemudian pembuatan video, dan lalu kemudian Q&A seperti itu. Baik, Mbak Kusia. Pertanyaan terakhir nih, Mbak, untuk Mbak Kusia. Harapannya apa saja sih untuk kompetisi The Best Contact Center Indonesia mendatang? Sukses selalu untuk The Best Contact Center Indonesia, terutama di tahun 2021, tetap eksis ya The Best Contact Center Indonesia di hati kami. Tetap kasih kita kejutan-kejutan terbaik ke depan, selalu menjadi yang dinantikan di setiap tahunnya oleh seluruh kontak center Indonesia. Semangat terus ya tentunya. Ya, betul sekali. Ya, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sahabat ICCA atau mungkin para peserta yang saat ini sedang berjuang? Quotes aja sih dari saya. Ya. Terbaik bukan hanya sebuah kata, terbaik bukan hanya sebuah istilah. Terbaik adalah sebuah pilihan. Jika Anda ingin menjadi yang terbaik, maka pantaskan diri Anda untuk menjadi yang terbaik tersebut. Saya Kutsiah, Best Team Leader Kontak Center PLN 123. Bersama kami, Energi Optimis Terangi Negeri. Terima kasih. Wow, terima kasih banyak Mbak Kutsiah. Ya ampun, sangat menginspirasi sekali dan semoga ini juga bisa memberikan semangat dan juga inspirasi buat sahabat ICCA tentunya yang peserta yang saat ini sedang berjuang. Dan tentunya juga untuk Mbak Kutsiah semoga apa yang sudah dilakukan bisa memberikan hasil yang terbaik dan tentunya bisa mendapatkan platinum lagi. Amin. Dan kalau misalkan dapat platinum lagi, kedua kalinya ya Mbak ya? Ya betul banget tuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Kutsiah atas waktunya. Sama-sama, terima kasih kembali, senang banget deh. Ya senang banget kita juga di sini bisa mengundang Mbak Kutsiah bisa berbincang bersama. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan lagi, mungkin kalau misalkan Mbak Kutsiah bisa menjadi pemenang lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Pasti. Okay. Baik sahabat ICCA, terima kasih banyak sudah menyaksikan kata peserta kali ini. Semoga menginspirasi bagi kita semua. Salam The Best Contact Center Indonesia 2020, Go for Platinum.